Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, materi kita hari ini pada mata kuliah Koperasi dan UKM adalah organisasi dan manajemen koperasi. Perlu mahasiswa ketahui bahwa organisasi dan manajemen koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, Pasal 21, Pasal 22 sampai pada Pasal 28. Dan Pasal 29 mengatur tentang pengurus, Pasal 30 sampai 37. Sedangkan pengawas diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39. Jadi saudara mahasiswa nantinya jika ingin mendirikan koperasi, Anda harus pahami lebih jauh tentang Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 92. Perlu saudara ingat kembali bahwa berbicara tentang organisasi, organisasi adalah wadah, organisasi adalah tempat berkumpul orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Ciri-cirinya ada struktur, ada pembagian tugas, ada monitoring, dan ada tanggung jawab. Itulah organisasi. Sedangkan manajemen adalah sebuah cara atau sistem untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan orang lain. Jadi tujuan bisa dicapai dengan menggunakan tenaga orang lain. Itulah manajemen. Sedangkan koperasi kita sudah memahami lebih awal adalah sebuah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kepentingan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Itulah makna koperasi. Sehingga di dalam koperasi itu tercantum di dalamnya ada pengurus, ada rapat anggota, itu yang paling tinggi kedudukannya. Kemudian ada pengawas. Itulah manajemen koperasi. Ada pengurus. Pengurus dalam hal ini ada ketua atau mungkin ada wakil ketua, ada sekretaris, mungkin ada sekretaris, ada bendahara dan mungkin saja ada bendahara. Kemudian di dalamnya juga jika dia berorientasi pada simpan pinjam dan toko, maka di situ juga akan diangkat manajer toko dan manajer simpan pinjam. Itu manajemen koperasi. Nah, kedudukan paling tinggi di sini adalah rapat anggota. Oleh karena itu, manajemen koperasi adalah bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Saudara sudah pahami apa fungsi manajemen, diawali dengan planning,
perencanaan, pelaksanaan, penggerakan, dan pengawasan. Dalam hal ini dilakukan supaya lebih efisien pekerjaan dan ending akhirnya adalah mensejahterakan seluruh anggota koperasi. Nah, apa tugas manajemen koperasi? Adalah yang pertama mengolah aset, mengolah usaha dan melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian untuk mencapai tujuan koperasi. Tugas manajemen koperasi yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Saya ulangi, tugas manajemen koperasi adalah mengelola aset, kemudian meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 dalam hal ini dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Nah, dengan demikian maka tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Dalam hal ini tujuan konstitusi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, apa saja usaha koperasi adalah semua usaha bisa dilakukan oleh koperasi asal terkait dengan kegiatan yang tercantum di dalam anggaran dasar koperasi. Jadi pemahaman kita hari ini adalah organisasi dan manajemen koperasi. Itu saudara harus pahami dengan mengacu pada dua undang-undang, Undang Dasar 45 Pasal 33 dan organisasi dan manajemen koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Saudara bisa download di internet tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 sehingga Anda lebih pahami lebih dalam tentang bagaimana organisasi dan manajemen koperasi. Inilah pertemuan kita hari ini. Saya akan kirim nanti bahan ini untuk Anda baca ulang dan Anda lebih banyak membaca-baca buku, membuka-buka internet kaitannya dengan bagaimana manajemen organisasi koperasi itu. Salam sukses selalu buat saudara, sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.